Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani, apa kabarnya? Semoga dalam kondisi baik serta pertanian kita tetap melimpah ruah dan berkah. Amin. Nah, sahabat tani, kali ini kita akan berbicara tentang saat-saat yang tidak diperkenankan mupuk, tidak dianjurkan mupuk. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan membahas sedikit apa sih tujuan dari pemupukan tersebut. Nah, sahabat tani, tujuan mupuk itu adalah mengganti unsur hara di dalam tanah ini yang telah dimakan oleh tanaman tersebut dan dijadikan menjadi buah, menjadi daun. Jadi tujuan pemupukan itu adalah mengganti unsur hara yang telah dimakan oleh sawit ini dan telah dijadikan menjadi buah dan daun. Jadi kita mupuk untuk menjaga keberlangsungan hidup tanaman ini, untuk menjaga produktivitas kelapa sawit ini. Karena kalau kita tidak mupuk, maka unsur hara di dalam tanah ini akan kosong. Oleh karena itu, pemupukan ini adalah salah satu pokok kesuksesan sebagai petani untuk menjaga keberlangsungan tanaman kita, baik itu kelapa sawit atau tanaman lainnya. Namun, sebelum kita melakukan pemupukan, kita perlu memperhatikan beberapa hal. Karena apabila tidak diperhatikan pada dua kondisi ini, apabila kita lakukan pemupukan, maka pemupukan itu tidak efektif. Bahkan cenderung presentasi dari unsur-unsur di dalam pupuk tersebut cenderung tidak terserap oleh tanaman ini. Jadi saat kita melakukan pemupukan, maka perhatikan dua hal tersebut. Nah, untuk teman-teman, efektifnya pemupukan itu dilakukan pada saat curah hujan berkisar di angka 100 sampai 200 mm. Saat-saat inilah pemupukan itu sangat bagus sekali. Saat di angka 100 sampai 200, ini pemupukan sangat bagus sekali. Bahkan ada sebagian pendapat menyatakan di bawah 300 mm adalah saat yang tepat untuk melakukan pemupukan. Jadi untuk teman-teman, curah hujan di angka 100 sampai 200 adalah saat yang tepat untuk melakukan pemupukan. Kondisi yang pertama, pada saat cuaca kering, musim kemarau panjang, yang terkadang saking kemaraunya, saking panasnya, tanah-tanah itu sampai retak. Nah, pada saat pada saat kemarau panjang yang sampai retak-retak ini, itu tidak dianjurkan untuk pemupukan karena tidak efektif dan cenderung pupuk itu tidak terhisap oleh tanaman kita. Nah, yang kedua, pada saat curah hujan di atas 400 mm. Ini biasanya terjadi pada saat musim penghujan, yang bahkan setiap hari itu ada saja hujan. Nah, pada saat-saat tersebut, kondisi tanah ini jenuh. Air banyak sekali di dalam tanah ini. Pada saat kondisi tanah itu jenuh, pencucian atau erosi itu lebih banyak karena daya tampung air di dalam tanah tersebut istilahnya lebih dari batas-batas normal. Karena biasanya pada tanah mineral itu daya tampung airnya per bulan itu sekitar 140 mm sampai 400 mm. Nah, apabila lebih dari hal tersebut, maka tidak efektif dilakukan pemupukan pada saat-saat tersebut. Nah, untuk teman-teman, bagaimana cara kita untuk mengukur curah hujan tersebut? Untuk teman-teman bisa melakukan pengukuran tersebut dengan alat ambrometer, atau untuk cari amannya, lakukanlah pemupukan itu pada saat hujan-hujan santai atau pada saat kemarau biasa. Hal-hal tersebut tidak berbahaya dilakukan pemupukan. Oke teman-teman, itu sedikit informasi mengenai saat-saat tidak dianjurkan pemupukan. Semoga apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman petani. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga pertanian kita
tetap jaya dan melimpah ruah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.